Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk Februari 2025. Mohon maaf nanti kalau misalnya bacaan ini agak terlambat rilisnya di uploadan saya ya, karena saya perhatikan wifi dan internet saya sepertinya ada masalah. Dan terima kasih untuk teman-teman Leo yang senantiasa hadir di channel Lexi. Seperti biasa, saya ngakak bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Dianggap ini sebagai reading for fun. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Oke, untuk Aries. Ada King of Pentacles, Temperance, King of Wands, Knight of Wands, Seven of Pentacles, String, Seven of Wands, Five of Cups, with the Wheel, and Ace of Pentacles. Ya, untuk the top of the deck kamu ada the Devil. Wow. Dan juga Eight of Cups. Seperti ada sesuatu yang membuat kamu kecewa dan kamu sudah meninggalkan itu. Ada hal-hal yang gak berfaedah, yang gak menguntungkan sama kamu tinggalkan. Jadi untuk Eight of Cups ini bukan sesuatu yang buruk ya. Kalau menurut saya ini sesuatu yang bagus. Karena untuk sesuatu hal yang gak bagus kamu rasa, kamu adopsi, kamu pikirin terus untuk apa ya kan? Sebaiknya ditinggalin. Oke, ada King of Pentacles. Beberapa di antara kamu mungkin adalah sosok King of Pentacles ini, atau kamu dealing dengan seseorang yang berenergi Virgo, Capricorn, Taurus, dan ini sosok pengusaha yang pandai di dalam mengelola usahanya, mengelola uang dengan baik. Dia suka dengan kehidupan yang mewah karena dia butuh kenyamanan dalam hidup. Dia akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya uangku ini berkembang, bagaimana supaya aku punya bisnis, apapun yang aku kerjakan itu berjalan dengan lancar, sukses. Dan King of Wands, sosok yang pemberani, dia sudah banyak mengalami berbagai macam tantangan, risiko, dan itu mengajarkan dia yang gak takut untuk menghadapi berbagai macam risiko di depan. Ya, beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan kerabat, keluarga, atau bahkan pasangan kamu mengharapkan kamu menjadi contoh yang baik, menjadi figur yang bisa ditiru oleh orang-orang di sekitar kamu. Ada jiwa kepemimpinan yang diharapkan di sini, atau memang kamu sudah memiliki jiwa kepemimpinan itu ya. Knight of Wands, sosok yang sangat patient, sangat bergairah, sangat karismatik, antusias, berani. Dia senang dengan tantangan. Ya, dia suka hal-hal baru. Dia secara insting dia tuh akan mengikuti kata hatinya untuk melakukan sesuatu atau enggak. Ya, instingnya akan menuntun dia. Kalau kamu menuruti insting kamu, mungkin akan membawa kamu pada situasi yang berbeda. Ya, ini adalah waktunya bagi kamu untuk take action dan memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu hal yang menurut kamu itulah satu-satunya usaha yang bisa dikelola, atau ada sesuatu hal yang ingin kamu raih. Mungkin kamu perlu memberikan usaha penuh, perhatian penuh di sana. Misalnya memasuki dunia kerja ke perusahaan CPNS misalnya ya, kudu harus ada usaha yang ekstra, fokus yang 100%. Seven of Pentacles ini adalah sesuatu yang sedang kamu perhatikan sekarang, yang sedang kamu usahakan. Bisa jadi dirimu semakin berkompeten, berkualitas, atau kamu menguasai skill di bidang tertentu. Kamu mungkin dealing dengan usaha yang sedang kamu kelola, bisa jadi bercocok tanam atau bisnis ya. Dan untuk Seven of Pentacles ini, saya ngelihat kamu senang-senang aja di sini gitu.
Dan Temperance, kalaupun misalnya ada seperti semacam ujian cobaan dalam penantian, seperti ada penantian di sini. Kamu menunggu sesuatu hal berkembang dan akan memberikan hasil yang baik. Tapi di dalam penantian ini kamu seperti capek, seperti kadang dia mau nggak sabar gitu. Hampir-hampir mirip ini dengan Leo ya. Sedikit kurang sabar. Ada the string. ini kartunya Leo nih. Mungkin di birth chart kamu ada trait Leo, traitnya kamu Leo, ascendant atau moonnya kamu ya. Ya, ada sedikit self defensive atau string seperti kamu, aduh gimana ya, ini harus berhasil, ini harus berkembang gitu. Nah, Seven of Wands, ini sosok yang memiliki kemampuan, keyakinan atau kepercayaan diri yang besar atas usaha yang bakalan dia lakukannya. Kalau aku berusaha pasti bisa gitu. Dia ini memiliki prinsip idealis yang baik ya. Dia ini akan selalu berusaha belajar bagaimana caranya dia bisa menghalau atau menghadang masalah yang ada di depan dia. Walaupun aku mungkin aku kecil, badanku kecil, tapi kalau aku memiliki keberanian, ya aku pasti bisa gitu ya kan. Atau mungkin kamu adalah sosok perempuan, ya oke, aku memang perempuan dianggap lemah, tapi aku juga bisa kok mengerjain pekerjaan laki-laki gitu ya kan. Seven of Wands ini adalah simbol seseorang yang memiliki seperti status sosial, ekonomi, atau mungkin background yang di mana di tengah-tengah lingkungan ini cuma kamu yang berbeda gitu. Terlihat seperti lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan yang lain, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Dia percaya akan prinsip equality. Ya. Kalau aku makan nasi, ya kalau dia makan nasi, aku makan nasi, berarti kita masih sama-sama manusia. Ya kan? Di mata hukum kita sama semuanya. Nah, sama-sama bakal mati juga gitu ya kan. Jadi ini Seven of Wands nggak peduli nih orang-orang yang singgah di kehidupan dia itu, mau orang kaya, mau berasal dari keluarga bagaimana, dia nggak lihat itu. Dia lihat bagaimana orang itu memperlakukan yang lain. Karakter atau personality-nya mungkin itu yang menjadi bahan perhatian dia paling utama ya. Bukan materi. Ada Five of Cups. Ada sesuatu hal yang membuat dia kecewa. Ini kartu, kalau letakkan spread ini berdasarkan letaknya spread ini ya, saya melihat ini adalah orang yang dealing sama kamu. Ya, ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kecewa, dimanfaatin, seperti sedih ya, merenungi sesuatu hal yang sudah terjadi, udah lewat, udah ada semacam kegagalan, dan dia terus menatap ke hal yang tidak mungkin lagi terjadi atau terulang. Ya, ada sesuatu hal yang udah terjadi, tapi kan kalau dipikirin ya kan nggak mungkin lagi bisa terulang. Jadi ngapain dipikirin ke situ terus gitu ya kan. Oke, ada the wheel. Ada spinning wheel, perputaran, keberuntungan, apapun yang dealing sama kamu di bulan ini pergerakannya ini kencang ya. Dan ini bisa dimanfaatkan sih sewaktu-waktu untuk memperoleh kesempatan-kesempatan baik, peluang-peluang baik. Saya ngelihat ini bukan cuma sekedar keberuntungan, tapi juga sebaliknya. Karena the wheel adalah simbol 50% keberuntungan, 50% 100% keberuntungan, 100% bisa juga sebaliknya. Jadi bisa untung, bisa enggak, bisa kebaikan atau sebaliknya, tergantung bagaimana kamu memanfaatkan situasi, kesempatan atau peluang yang ada.
Kalau misalnya ada nih peluang ya, orang lain menawarkan pekerjaan sama kamu, project. Kalau kamu nggak ambil peluang itu ya berarti kan nggak ada hasilnya. Sekarang tergantung kamu mau take action, mengambil atau enggak gitu. Saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu seperti kehilangan penglihatan, penglihatan bukan berarti buta, enggak ya. Seperti kamu pikirannya lagi kabut, sedikit kabut. Jadi kalau pikiran kita itu sedikit kabut, kadang-kala kita kurang bisa melihat potensi atau peluang-peluang yang ada yang akan menguntungkan kita. Ya, kamu mungkin merasa untuk usaha atau bisnis yang kamu kerjakan sekarang ini, aduh kayaknya ini nggak akan berhasil ini deh, gitu ya. Karena agak sedikit lama dia, karena kamu nggak sabar, jadi kamu udah langsung ngerasa, oh ini bakalan sama mungkin dengan kejadian-kejadian kemarin, usahaku yang kemarin juga gagal gitu ya kan. Nah, kamu tinggalin lagi, atau mungkin kamu kurang rawat ya. Di hari berikutnya ternyata ya apa yang kamu kelola itu menjadi tren. Misalnya kamu sebagai content creator ya, ternyata itu jadi tren. Atau kamu seorang petani, ternyata harga cabenya jadi naik gitu. Ya, jangan sampai ada penyesalan lagi gitu ya kan. Jangan ada sesuatu hal di kemudian hari membuat kamu menyesal. Atau ini bisa jadi ya, kamu tidak ambil peluang pekerjaan ini gitu. Karena kamu terlalu berharap pada bidang yang lain. Ya, sementara di bidang ini sebenarnya lambat dia progresnya. Untuk Seven of Pentacles ini menunjukkan bahwa ada bidang tertentu yang mungkin kamu perlu harus koreksi lagi, yang sedang kamu kelola. Kalau ini udah keterlaluan dia lamanya perkembangannya, mungkin kamu kudu harus ganti deh. Ya, mungkin harus ada perubahan-perubahan di dalam. Tapi kalau ada perkembangan ya udah dilanjutkan. Untuk saya Seven of Pentacles, beberapa di antara kamu mungkin sedang mempertanyakan bidang kamu atau bisnis kamu sekarang. Antara kamu lanjut apa enggak. Kamu mungkin ngerasa, aduh ini kok stagnan ya. Kok enggak terlalu banyak progres di usahaku ini ya gitu. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu kan seharusnya justru di sana ada jadinya pikiran untuk mengubah, berganti, atau enggak, atau mungkin ada alternatif lain yaitu kamu kalau seorang bisnis, seorang seller, mungkin kamu perlu mengubah teknik cara kamu di dalam mengelola usaha kamu, mempromosikannya misalnya. Oke, saya klarifikasikan untuk King of Pentacles-nya. King of Pentacles, Aries, Two of Pentacles. Ya, ada money juggling, keuangan yang kurang stabil, pekerjaan atau posisi kamu di dunia bisnis, karir mungkin di sini kurang stabil. Dan ini yang membuat kamu mungkin ya sedikit lost vision, seperti sedikit kehilangan penglihatan terhadap peluang-peluang yang ada. Oke, beberapa di antara kamu mungkin bakalan disibukkan dengan beberapa aktivitas yang bersamaan. Mungkin kamu nggak fokus di satu pekerjaan aja ya, tapi ada beberapa pekerjaan yang kamu tangani. Dan bisa jadi ini yang mempengaruhi fokus kamu kurang di bulan ini. Oke, untuk Temperance. Untuk Temperance ada The Devil. Wow, energi toksik. Energi yang mengikat kamu. Di sini ada tampak dua sosok nih, perempuan dengan laki-laki ya. Dan mereka ini sebenarnya terikat ini oleh rantai. Untuk traditional decknya, ini kedua figur ini terikat dengan The Devil ini. Jadi susah mereka lepas dari situ gitu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu pengen sekali lepas dari energi toksik yang mungkin kamu sudah mengidentifikasi, udah mampu melihat energi toksik itu, ketoksitan itu ya. Kamu udah melihat ada hal-hal yang gak baik
di dalam diri kamu, mungkin pikiran, ya, hati, atau ada mungkin kebiasaan yang harus diubah, harus dilepaskan gitu. Kamu ingin membuat kehidupan kamu balance, stabil, disiplin, tapi susah. The devil ini sewaktu-waktu dia muncul lagi gitu. Seperti agak susah melepaskan energi toksik. Ini bisa jadi adalah pasangan kamu ya. Malah bacaan ini lari ke asmara. Toxic, the devil bisa juga pikiran-pikiran negatif, kekurang yakinan terhadap diri sendiri. Oke, King of Pentacles. Ya, muncul lagi di sini King of Pentacles ini. Padahal di sini kamu pengen banget usaha, karir kamu sukses. Kamu pengen apa yang kamu kerjakan berhasil. Semua bidang yang kamu kerjakan berhasil. Ada beberapa proyek yang mungkin yang kamu kerjakan, kamu pengen itu serentak semua berhasil. Tapi untuk King of Pentacles sendiri ya, saya lihat kalau kamu pengen bisnis ataupun karir kamu berkembang drastis, sepertinya harus siap menghadapi tantangan nih. Ada resikonya. Di sini ada singa ya. Di sini juga setengah singa ini. Ada ego di sini saya lihat. Seperti pertahanan diri, ego. Dan ego ini bisa ego ini kadang bisa juga menimbulkan energi toksik tersendiri di dalam diri kita ya. Kalau kita tidak berusaha untuk mempamper itu. Singa itu kan harus dipamper dia supaya dia bisa tuh tenang. Dikasih tahu pelan-pelan. Di-approach pelan-pelan. Mungkin kamu juga harus bisa belajar pelan-pelan ya nih untuk nge-pamper diri kamu sendiri. Pamper itu artinya menyayangi diri sendiri. Kenapa ya? Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu kayak kurang menyayangi diri sendiri, kurang memperhatikan diri sendiri mungkin. Bisa jadi karena kamu terlalu fokus terhadap sesuatu hal yang mengikat kamu, jadi kamu kurang memperhatikan diri sendiri. Atau sebaliknya ya, kamu kurang memperhatikan orang lain, kamu lebih memperhatikan kebutuhan kamu sendiri. Bisa jadi. Butuh keseimbangan di sini. Dalam memberikan perhatian terhadap orang lain dengan diri sendiri, terhadap pekerjaan ataupun terhadap diri sendiri. Oke, Knight of Wands-nya untuk Knight of Wands. Ada Seven of Pentacles. Ya, butuh kesabaran, butuh ketekunan, disiplin untuk hasil yang maksimal. Ya karena di sini dia Seven of Pentacles ini dia sedang berusaha nih mempertahankan tanaman ini menghasilkan berbuah, padahal dalam cuaca yang ekstrem. Nggak mudah, butuh kesabaran, ketekunan, disiplin. Di sini juga muncul Seven of Pentacles. Wow, dan harus ada fokus. Dan ya jangan luntur, untuk semangat itu jangan luntur gitu ya kan. Kadang ya kita itu bisa semangat gitu ya. Aries kan semangat gitu kalau udah ngejalanin sesuatu, apalagi ada tantangan baru, semangat di awal gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan kalau sudah agak sedikit lama gitu kan, luntur semangatnya, passionnya itu luntur, rasa antusias itu jadi bisa luntur. Ya ini yang kudu kayaknya harus kamu kenali jauh di dalam diri kamu sendiri, karena di sini ada Two of Cups ya. Your higher self. Kamu perlu ini kayaknya menanyakan diri kamu sendiri. Sebenarnya yang salah itu siapa sih gitu ya kan? Aku yang terlalu ngotot cepet, atau memang
bidangku ini memang prosesnya yang lambat kan, setiap bidang itu kan beda-beda prosesnya ya. Beda proses keberhasilan suatu bidang atau proyek yang kita kerjain. Misalnya bertanam tanaman itu kan butuh waktu, ada umurnya. Lalu bisa panen. Beda dengan kalau misalnya kamu adalah seorang programmer. Kamu bisa ngeprogram dengan cepat terus langsung dapat duit atau mungkin trading gitu ya. Bisa langsung cepat, tapi bisa juga cepat lenyap uangnya kan gitu. Sekarang kan kamu pengen yang bagaimana? Kamu pengen yang stabil nih, income yang stabil. Kalau pengen income yang stabil, resikonya pasti sedikit kan? Dan biasanya untuk usaha yang sedikit resikonya itu prosesnya itu lama. Kalau kamu mau yang instan, resikonya tinggi. Prosesnya cepat tapi tinggi resikonya. Antara untung sama habis, ludes semuanya gitu. Contohnya trading. Nah, bisa nggak kamu sanggup menerima konsekuensinya kalau pengennya ngotot untuk yang instan kan gitu? Saya ngelihat di sini kan kondisi kamu itu baik di karir kamu ataupun ada bisnis yang sedang kamu kelola, ini semuanya membutuhkan kesabaran dan kamu kayaknya kudu harus terkoneksi dengan dirimu sendiri nih, menyadari betul bahwa apa yang kamu sedang kelola sekarang itu butuh waktu, ada umurnya. Makanya dikatakan setiap manusia itu nggak sama ya proses keberhasilannya, kesuksesannya. Ada orang memang cepat kesuksesannya, ada yang agak lambat, tapi semuanya itu pasti ada alasan di balik itu. Ya, ada alasan di balik itu. Dan setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Oke, selama kita berusaha, walaupun sekarang mungkin belum dapat hasil yang gemilang itu, tapi pasti ada waktunya. Oke, untuk Queen of Cups, string, ya, sangat peka, sangat sensitif, sangat intuitif, sangat care. Tapi di dalam kita care terhadap sesuatu, jangan jadikan itu menjadi alasan kita untuk kayak play victim. Saya ngerasa seperti ada di sini pride, seperti harga diri, seperti mempertahankan diri. Aku yang banyak berkorban, aku yang ini seharusnya aku dapat ini. Seharusnya aku memperoleh ini gitu. Nah, itu kan bagian dari ego ya atau pride ya. Ini dealing dengan the devil itu tadi saya lihat di sini. Untuk sesuatu yang menguras perhatian kamu atau perasaan kamu mungkin bisa dialihkan ini dengan kegiatan-kegiatan yang agak menyenangkan gitu ya. Jangan terlalu serius banget gitu. Saya ngelihat ini seperti terlalu serius banget sih kamu. Ya kalau kita terlalu serius banget gitu kerja nanti jadi stres. Jadi tegang. Nggak menikmati hari-hari. Ya, jadi ada semacam playing victim nanti di sana kayak, aku udah banyak memberikan hati tapi ini yang aku dapat. Nah, itu secara tidak sadar kita sudah membentuk frekuensi yang nggak stabil. Ya, seperti ada imbalance di sini. Kayak ketidakstabilan antara emosi, keuangan, hubungan dengan orang-orang di sekitar ini berdampak ke segala arah. Oke, Seven of Wands. Untuk Seven of Wands-nya ada King of Cups. King of Cups. Tenang sih dia orangnya, santai gitu ya. Ya wes lah, mau sekacau apapun di sekitar ya nggak. Aku sekarang yang penting tenang hatiku, pikiranku, bagaimana caranya supaya aku bisa tenang, itu yang paling utama. Oke, kamu bisa. Pada akhirnya kamu bisa melakukan itu di bulan ini. Walau di sini agak kadang dia agak kurang seimbang gitu ya, agak mereng sedikit dia. Tapi pada akhirnya kamu mengenali titik itu, spot itu, dan kamu kembali mendapatkan ketenangan hati dan pikiran itu. Entah kenapa juga ya, walaupun
kamu mendapatkan ketenangan itu, di sini akan muncul lagi saat dimana ada energi dari luar yang seperti nge-trigger kamu, mengingatkan kamu untuk ketidakseimbangan tadi. Mungkin kamu pernah gagal di bidang tertentu atau ada hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan, itu akan ke-trigger dari energi eksternalnya kamu, bisa dari partner kerja ataupun keluarga ya. Jadi teringat lagi, jadi agak-agak muncul dia lagi imbalance itu tadi. Tapi kamu mungkin akan berusaha juga kembali ke titik awal. Oh enggak, aku nggak boleh dong kebawa lagi ke energi toksik. Aku nggak boleh dong memiliki ketidakseimbangan emosi sama pikiran tadi. Aku harus bisa nih tenang. Harus aku tinggalin nih hal-hal yang nggak baik. Untuk segala sesuatu yang mengecewakan yang udah pernah terjadi, itu benar-benar harus aku lepaskan dan aku ikhlasin. Nah, benar-benar di sini kamu ikhlasin untuk hal-hal yang nggak bermanfaat lagi. Bagus ya. Oke, untuk the wheel-nya ada King of Swords. Yap. Ada peluang, kesempatan bagi kamu untuk mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini bisa jadi lembaran baru, memulai hubungan dengan seseorang, partnership, kerjasama, ataupun mencoba pekerjaan di perusahaan tertentu. Tapi kamu seperti nggak yakin. Aku bakalan diterima apa enggak? Aku bakalan berhasil apa enggak? Ya. Mungkin ini karena faktor masa lalu. Oke, Ace of Pentacles-nya. Untuk Ace of Pentacles-nya ada The Fool. Oh, oke, di awal aja kamu nggak yakin ya. Tapi pada akhirnya saya ngeliat di sini sepertinya kamu akan membuka diri. Kamu akan memberikan kesempatan untuk diri kamu memulai lembaran baru. Baik ini lembaran baru untuk hubungan baru dengan seseorang, nggak menutup kemungkinan bacaan ini juga bisa untuk asmara ya, ataupun partnership, bekerja di suatu perusahaan, atau mengikuti suatu seleksi ujian untuk memasuki suatu perusahaan tertentu ya. Awalnya nggak yakin, tapi pada akhirnya kamu akan buka hati. Wow, let's see. Ya udah, kita lihat ke depan. Bisa jadi ini juga cerminan dari usaha yang kamu ini ya. Kamu kelola di sini. Awalnya kamu ragu ini kayaknya berhasil apa enggak ya? Jangan-jangan nanti aku gagal lagi kayak yang dulu-dulu gitu ya kan. Nah, setelah kamu tenangin hati, kamu tanyain diri, di sini kamu sepertinya memperoleh ketenangan batin dan kamu udah melepaskan hal-hal yang negatif dari diri kamu dan pada akhirnya kamu di sini ibarat nothing tulus. Ya udahlah, udah aku mulai, udah dijalani ya jalani aja. Udah aku kerjain ya dikerjain aja terus sampai selesai. Ya, lihat nanti hasilnya bagaimana. Ya aku pasrahkan, aku serahkan sama semesta aja deh gitu ya kan, ya memang harusnya seperti itu. Oke, untuk spiritual guidance Aries, have courage to ask for and accept help. Asking for help is a sign of strength, as it's accepting it as it is offered to you. Very often when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. Ya, ketika kamu meragukan sesuatu hal, jangan sungkan-sungkan meminta bantuan. Minta bantuan dari Tuhan, dari semesta, supaya kamu memiliki kekuatan untuk tabah, teguh, dan tetap konsisten ya untuk menjalankan atau mengelola usaha yang kamu sedang dealing. Be sure to accept this assistance as well as give it to others
as you are guided, ya. Atau minta saran, masukan dari orang-orang yang kamu percaya. Dan jangan lupa juga ya untuk berbagi dengan orang yang mengalami kasus yang sama seperti kamu. Karena kalau kita memberi, membantu orang lain, akan ada kalanya semesta mengirimkan seseorang juga yang ngebantu kita membukakan pikiran, memberikan kita motivasi. Yang tadinya awalnya kita ragu, jadi percaya diri. Oke, raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Selalu berusaha. Raise of promotion. Bakalan ada di sini promosi, ada peningkatan income. Memang di sini saya ngelihat kamu seperti pasrah ya. Oke, lihat aja nanti gitu. The Fool, dia belum tahu di depan bagaimana gitu. Tapi dia yakin aja dan give it a trust to God. Dia mempercayakan semesta memberikan dia yang terbaik. Dan itu bagus banget. Ini bagus. Ketika kamu sudah menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran kamu terhadap Tuhan, Allah, semesta, maka itu bakalan diubah menjadi hadiah yang luar biasa. Hanya saja kamu perlu fokus, tetap berpikir yang positif dan teguh seperti yang saya katakan tadi. Oke, demikian untuk Arya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.